Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa itu investasi, instrumen investasi dan risikonya. Dan saya akan coba jelaskan investasi yang cocok untuk pelajar. Dalam hal ini investasi yang bisa dimulai dengan modal yang kecil. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi, apa itu investasi? Jadi, menurut definisinya, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan di masa depan. Jadi, simpelnya itu seperti ini. Kan biasanya kita meletakkan uang di bank. Jadi, kalau investasi kita pindahkan. Jadi, sebelumnya di bank, kita pindahkan ke yang namanya instrumen investasi. Jadi, ini bisa ke properti, misal di tanah, atau ke komoditas, misal di emas atau perak, dan juga di surat berharga, misalnya di saham. Jadi, simpelnya seperti itu. Yang biasanya kita menyimpan uang di bank, uang tersebut kita konversikan ke instrumen investasi seperti 3 contoh itu. Dan yang menjadi catatan, ini dikelola secara pasif. Jadi misal di instrumen saham, kita beli sekarang, kita berniatan akan menjualnya tahun depan atau 2-3 tahun depan. Itu yang disebut investasi. Jadi kalau misal kita beli sekarang dan berencana menjualnya 1-2 hari ke depan atau 1-2 minggu ke depan, itu bukan investasi. Biasanya disebut trading seperti itu. Jadi sebelum berinvestasi kita harus paham prinsip dasar di investasi, yaitu prinsip risk and return atau resiko dan juga return. Return ini adalah keuntungan, jadi resiko atau keuntungan. Jadi ini adalah prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang investor. Jadi misal kita ada kemungkinan untung 4%, kita juga ada kemungkinan rugi 4%. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Jadi misal di instrumen yang resikonya tinggi, misal di saham, itu ada kemungkinan keuntungan sekitar 20% per tahun. Jadi sangat besar sekali. Dan tentunya ada kemungkinan kerugiannya. Jadi misal kita ada kemungkinan untung 20%, kita harus siap dengan kemungkinan rugi 20%. Jadi prinsip ini yang harus kita pegang. Jadi kalau misal ada instrumen investasi yang menawarkan return atau keuntungan 20% dengan tidak ada resiko, ini perlu kita curigai. Karena yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi kalau misal ada yang menawarkan untung 30%, kita harus waspada. Nah, di sini saya akan jelaskan investasi beserta tingkat resikonya. Jadi pada dasarnya itu ada 3, yaitu investasi dengan resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Jadi misal kalau di resiko rendah itu di emas. Jadi emas ini termasuk resiko rendah karena meskipun ada fluktuasi, nilai emas ini stabil naik. Jadi fluktuasinya tidak terlalu tajam. Kemudian juga ada deposito. Ini adalah produk dari perbankan yang memberikan bunga yang lebih besar dari tabungan, dengan syaratnya uang kita ditahan seperti itu. Terus kemudian di resiko sedang itu misal di obligasi. Kalau di resiko tinggi ini di saham. Jadi di instrumen saham ini tergolong resiko tinggi. Jadi kalau kita akan berinvestasi di saham, kita harus mempelajari lebih lanjut tentang saham, misal tentang analisis fundamental dari suatu perusahaan. Dan ada juga instrumen investasi yaitu reksadana. Jadi simpelnya itu seperti ini. Jadi kita dan kalian semua atau
kita bisa sebut investor, itu kita menitipkan uang kita ke manajer investasi. Jadi dari manajer investasi ini resmi, jadi dia yang mengelola, dia akan menempatkan uang kita ke instrumen investasi. Jadi seperti itu. Jadi saya akan coba sebutkan beberapa manajer investasi yang resmi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Manulife Investment Management dan juga di Mandiri Investasi. Jadi di Manulife Investment Management ini dia sudah mengelola dana 34,4 triliun. Jadi bisa dibayangkan ini adalah produk atau perusahaan resmi untuk mengelola investasi. Jadi dia sudah mengelola 34,4 triliun. Atau di Mandiri Investasi, ini adalah manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia saat ini. Jadi dia mengelola sekitar 48 triliun. Bisa dibayangkan, dari manajer investasi Mandiri Investasi mengelola 48 triliun. Jadi si manajer investasi ini yang akan menempatkan dana kita ke instrumen investasi. Jadi ini tergantung dari jenis reksadananya. Misal di reksadana pasar uang itu dia menempatkannya di deposito. Adalah aplikasi Bareksa, salah satu aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Saya akan coba tampilkan hasil investasi saya di produk reksadana pasar uang. Jadi kita masuk ke portofolio, kemudian kita pilih yang pasar uang. Jadi seperti ini. Saya berinvestasi 3,5 juta. Jadi sekitar 2-3 bulanan. Keuntungan yang saya dapat yaitu 68.000 atau kalau dipersenkan 1,97%. Kemudian kalau di reksadana pendapatan tetap, dia meletakkannya mayoritas di obligasi. Ini bisa obligasi perusahaan atau obligasi negara. Ini adalah hasil investasi saya di produk atau di jenis reksadana pendapatan tetap. Jadi saya berinvestasi 1 juta rupiah dan sudah mendapatkan keuntungan 21.000 atau kalau dipersenkan 2,08%, dan saya sudah berinvestasi sekitar 2-3 bulan. Kemudian kalau di reksadana saham, tentunya mayoritas atau 80% diletakkan di saham. Ini adalah hasil investasi saya di jenis reksadana saham. Jadi saya berinvestasi di reksadana indeks Average IDX30. Jadi saya berinvestasi 1 juta dan sudah mendapatkan keuntungan 16.000. Jadi ini saya berinvestasi sekitar 3 bulan. Dan juga ada reksadana campuran. Ini adalah kombinasi. Jadi manajer investasinya bisa meletakkan di deposito, obligasi, dan juga di saham. Jadi seperti itu gambaran singkat tentang reksadana. Terus kenapa kita berinvestasi di reksadana? Jadi di reksadana itu kita bisa membelinya secara eceran. Jadi biasanya kita bisa membelinya minimal 100.000 atau bahkan ada yang 10.000 atau 50.000, tapi minimal di 100.000. Jadi ini adalah aplikasi Bibit, aplikasi untuk membeli reksadana. Jadi untuk melihat minimal pembelian, kita bisa scroll ke bawah, kemudian dipilih reksadana sendiri. Ini dipilih secara bebas. Saya akan pilih di pasar uang. Kemudian saya akan coba misal di ini Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita klik di sini. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada minimal pembelian yaitu 100.000, atau misal kalau produk lain saya akan coba kembali misal di Manulife Dana Kas Syariah ini. Kita klik di sini. Terus kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita bisa lihat minimal pembeliannya 10.000. Jadi di reksadana itu seperti ini.
Misal kalau kita di instrumen investasi lain, misal di deposito, itu kita bisa memulai investasi minimal 10 juta, 7,5 sampai 10 juta. Kalau misal di obligasi itu 1 juta sampai 10 juta. Sedangkan kalau di instrumen misal saham itu, misal kalau saham ini tergantung dari perusahaannya. Jadi misal kalau di Telkom Indonesia itu harga per lembar sahamnya Rp3.000, 3.000 per lembar saham. Tetapi kita tidak bisa membelinya di Rp3.000, alias kita harus membelinya di 100 lembar atau 1 lot. Jadi ini adalah ketentuan ketika kita membeli saham, kita harus membelinya dalam satuan lot. Jadi 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi untuk Telkom Indonesia sekali beli kita memerlukan 300.000. Atau kalau misal yang lainnya, misal Bank Mandiri, itu kita butuh 500.000. Jadi kalau untuk pelajar atau pemula, kita lebih baik atau harusnya berinvestasi di reksadana, karena kita bisa memulai dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan instrumen investasi yang lain. Jika ada saran, masukan, dan yang lainnya bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.